Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendekatan pembangunan. Saya Azhara Amadea akan membacakan pembangunan berwawasan kependudukan. Kalian tahu gak sih apa artinya pembangunan berwawasan kependudukan itu? Nah, sini aku jelasin. Jadi, pengertian pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan. Fokusnya pada pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan partisipasi masyarakat. Di sini penduduk menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudian latar belakang pertumbuhan, penduduk yang cepat menekan sumber daya, infrastruktur, dan layanan sosial. Kemudian persebaran penduduk tidak merata, serta urbanisasi cepat menimbulkan kepadatan dan menurunkan kualitas hidup. Nah, di sini itu diperlukan kebijakan agar jumlah dan distribusi penduduk sesuai daya dukung wilayah. Kemudian apa sih tujuannya? Yang pertama adalah produktivitas, yaitu mengendalikan jumlah penduduk agar sesuai daya dukung sehingga lapangan kerja cukup dan produktivitas ekonomi meningkat. Yang kedua, pemerataan. Dengan cara menyeimbangkan persebaran penduduk antar wilayah, mengurangi kesenjangan kota dan desa, serta memudahkan akses layanan sosial. Yang ketiga, ada kesinambungan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan agar generasi mendatang tetap sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, keterampilan, dan partisipasi. Kemudian apa sih dampak yang ditimbulkan? Yang pertama itu ada dampak positif, yaitu kualitas hidup meningkat, daya saing SDM naik, serta lingkungan terjaga. Selain dampak positif, pastinya juga ada dampak negatif dong, yaitu urbanisasi menjadi berlebihan, sehingga terjadinya pengangguran, penurunan kualitas hidup, serta kelangkaan sumber daya alam. Kemudian cara yang agar bisa diterapkan, yang pertama adalah dengan cara program KB. Nah, program KB ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas penduduk. Kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan yang akan memberi peluang di daerah pinggiran serta manajemen urbanisasi dengan cara pengendalian arus kota desa dengan penyediaan fasilitas dasar. Selanjutnya, saya, Kalista Citrastinani, akan menjelaskan tentang pembangunan berwawasan lingkungan atau Environmental Based Development. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Latar belakang dari pembangunan ini yang pertama adalah dampak pembangunan konvensional seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Lalu yang kedua ada sumber daya alam terbatas dikarenakan banyak sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang ketiga ada urbanisasi dan industrialisasi cepat. Hal ini dapat meningkatkan kerusakan lingkungan. Lalu yang keempat ada kesadaran global seperti munculnya gerakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Lalu yang terakhir adalah kemajuan teknologi hijau seperti energi terbarukan, daur ulang, dan transportasi ramah lingkungan. Selanjutnya adalah tujuan utama dari pembangunan ini. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya alam, supaya sumber daya alam ini dapat dipakai secara hemat, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, supaya masyarakat ikut menjaga lingkungan. Yang ketiga ada konsistensi pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan ramah lingkungan. Yang keempat adalah keseimbangan ekosistem, gunanya untuk menjaga harmoni manusia dengan alam. Yang kelima adalah perlindungan generasi mendatang. Hal ini untuk menjamin sumber daya alam masih ada di masa depan. Yang keenam adalah pengendalian dampak pembangunan. Hal ini supaya mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta bencana ekologis. Yang terakhir adalah pembentukan sikap peduli lingkungan. Hal ini supaya manusia di Indonesia sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dampak pembangunan. Yang pertama, dampak positif. Menurunkan pencemaran udara, air, dan tanah. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Produktivitas kerja naik karena lingkungan sehat. Pertahanan wilayah terjaga seperti air bersih, udara bersih, dan tanah subur. Yang kedua, dampak negatif. Biaya pembangunan lebih mahal, seperti teknologi ramah lingkungan mahal, keterbatasan teknologi dan bahan baku hijau. Perubahan pola pikir masyarakat sulit, seperti masih banyak yang kurang peduli lingkungan.
Penerapan pembangunan. Yang pertama, kebijakan konservasi, hutan lindung, kawasan konservasi. Yang kedua, energi terbarukan, PLTS, PLTA, biomasa, angin. Yang ketiga, reboisasi dan penghijauan, mengatasi deforestasi. Yang keempat, transportasi berkelanjutan, kendaraan berlistrik dan transportasi umum ramah lingkungan. Yang kelima, pengelolaan limbah dan daur ulang, mengurangi polusi dan sampah. Yang keenam, insentif teknologi hijau, dukungan pada inovasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, pengendalian emisi, regulasi industri untuk menekan gas rumah kaca. Selanjutnya, saya Cahya Amelia Dewi akan menjelaskan pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Nah, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang hanya fokus alam, pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Tujuan utamanya yakni menjaga keberlangsungan hidup jangka panjang dan lintas generasi, sehingga manusia sekarang cukup kebutuhan hidupnya tanpa mengurangi kesempatan generasi masa depan. A. Latar belakang. Latar belakang pembangunan berkelanjutan yakni dikenalkan di PBB Stockholm 1972 dan ditegaskan Komisi Brundtland 1987 dengan prinsip dasar. 1. Kepercayaan publik. Masyarakat dilibatkan dan dipercaya dalam keputusan. 2. Kehati-hatian. Hindari risiko lingkungan atau kerusakan meski bukti ilmiah belum lengkap. 3. Keadilan antar generasi. Generasi sekarang tidak boleh merugikan generasi masa depan. 4. Subsidiaritas. Keputusan sebaiknya dekat dengan masyarakat atau pemberdayaan lokal. Dan yang terakhir, prinsip membayar. Pencemar atau perusak lingkungan harus bertanggung jawab dengan membayar. B. Tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni melaksanakan SDGs 17 tujuan, hapus kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, energi bersih, aksi iklim, kota berkelanjutan, hingga kemitraan global. C. Dampak pembangunan berkelanjutan. Dampaknya apa aja sih? Nah, yang pertama yakni dampak jangka pendek, efisiensi sumber daya, lapangan kerja, serta kualitas hidup. Nah, dampak jangka panjangnya yakni kelestarian lingkungan serta kesejahteraan berkelanjutan. D. Penerapan pembangunan berkelanjutan, yakni dengan kreativitas dan inovasi, warisan budaya, pengetahuan dan teknologi, serta keberagaman sosial. Selanjutnya, pembangunan berpusat pada manusia atau people-centered development. Pembangunan berpusat pada manusia berfokus pada manusia sebagai subjek utama pembangunan dengan tujuan kesejahteraan, martabat, dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip A. Fokus pada manusia, penuhi kebutuhan dasar dan sejahtera. B. Partisipasi masyarakat, masyarakat ikut aktif dalam pembangunan. C. Memberdayakan masyarakat, akses dan kontrol atas sumber daya. D. Keadilan dan kesetaraan, kurangi ketidakadilan sosial. Dan yang E, memelihara lingkungan hidup dengan melindungi alam untuk berkelanjutan. Pendekatan ini muncul karena pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi yang dianggap gagal mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial. Fokusnya pada manusia dalam ekosistem atau ekologi manusia yang diperkuat oleh deklarasi PBB tahun 1990 yang menekankan HAM, partisipasi, dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, menekankan partisipasi masyarakat, keadilan sosial terutama bagi perempuan dan masyarakat adat, dan pemenuhan HAM. Kemudian mengurangi ketergantungan pada birokrasi, mendorong kemandirian, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan atau akses sumber daya, layanan dasar, pendapatan, dan peluang ekonomi. Untuk dampak positif, kualitas hidup meningkat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian keadilan sosial lebih merata, menjangkau kelompok terpinggirkan, dan partisipasi masyarakat meningkat dalam proses pembangunan. Kemudian dampak negatifnya,
berpotensi menyebabkan deklarasi lingkungan, ketidaksetaraan pembangunan di wilayah tertentu, dan hilangnya unsur budaya jika tidak memperhatikan kearifan lokal. Penerapan melalui empowerment atau pemberdayaan, salah satunya lewat WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. WKSBM adalah sistem kerja sama masyarakat, RT, RW, kelompok tani, usaha kecil, dan lain-lain, yang berlandaskan gotong royong dan solidaritas. Berfungsi sebagai investasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial, dibiayai dari iuran anggota. Kegiatan meliputi pertemuan rutin, penghimpunan dana sosial seperti arisan, jimpitan, dana kematian, dan lain-lain. Didukung oleh kolaborasi masyarakat, NGO, pemerintah, dan swasta. Keberhasilan bergantung pada komitmen, pengetahuan, dan keterampilan pengurus.